Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu an-nasihatu li rasulillahi wa takunu bitasdiqi risalatihi wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi Qur'anun wa sunnah. Atau kama qala al-musannif rahimahullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Akhinal Karim Ustaz Ahmad Jarkasi selaku Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin, sehat panjang umur berkah ya. Akhinal Karim Ustaz Adi, para asatizah, para guru-guru, Pak RT, Pak RW, para orang tua kita sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali. Kita awali baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan buat muallif hadal kitab dan juga buat guru-guru kita, orang tua kita berkhusus almarhum orang tua kita, guru kita yang terhormat yang mulia almarhum Bapak Haji Ahmad Sanusi, semoga sehat, semoga Allah berikan jadikan kuburnya taman-taman surga, diterima semua amal ibadah dan insyaallah diampuni segala kekhilafan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bahasa Arab halaman 39. Yang nomor 3, An-nasihatu li Rasulillah. Halaman berapa tuh di situ? Halaman 43. Atau yang bahasa Indonesia halaman 41. Yang nomor 4, ketulusan atau nasihat yang nomor 3, ketulusan atau nasihat kepada Rasulullah SAW. Ketemu hadirin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis, masih hadis yang nomor 7 ya. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kan kemarin diantaranya nasihat buat siapa? Lillahi wa li rasulihi wali kitabnya. Sekarang ini an-nasihatu li Rasulillah. Ketemu ya? Betul ya? Wa takunu bitasdiqi risalatihi wal imanu bi jami'i ma jaa bihi Qur'anun wa sunnah. Pengertian agama ini nasihat kepada Rasul, maksudnya dengan cara bitasdiqi risalatihi, meyakini risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu, mengimani, meyakini, bijami'i ma ja'a bihi, dengan semua yang dibawa oleh Nabi, Qur'anun wa sunnah, baik yang dibawa oleh Nabi yaitu berupa Al-Quran atau hadis Nabi, bahwa Quran itu pasti benar, hadis Nabi itu pasti benar. Contoh gini hadirin, ada hadis orang, ada ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, kalau kita punya minuman nih, kita punya minuman, kemudian ada laler yang masuk, hadirin, lalat ya. Di sini lalat atau laler di sini? Lalat ya, laler. Kata Nabi, kalau ada waqa'adz dzubabu, ada dzubab jatuh ke minuman kamu, kata Nabi, ceburin sekalian, lelepin sekalian. Karena kata Nabi, di sayap sebelah kanan ada racunnya, sayap yang sebelah kiri ada obatnya. Jadi kata Nabi, kalau ada dzubab ya, ada lalat yang masuk ke minuman kita, ya kan, sekalian tenggelamin, buang lalatnya, minum airnya kalau tega ya. Karena kata Nabi, di sebelah sayapnya ada racun, sebelah yang lainnya ada obatnya. Orang meragukan hadis ini. Kan kata dokter kan lalat itu kotor, ya gak? Tapi Nabi bilang begitu, dan kita yakin yang Nabi bilang pasti benar hadirin.
Artinya begini, kalau kebetulan teh kita kemasukan laler, diminum boleh nggak? Gini kan, binatang kalau mati bangkai bukan? Kecuali binatang yang tidak ada darah yang mengalir, seperti semut, laler, apalagi tawon yang kecil tuh, laron, nyemplung laron aja ya, laron lagi nih, ya nggak boleh nggak diminum? Laron mati bangkai bukan? Bangkai karena kecil dimaafkan, kecuali laron 30. Maksudnya gitu. Atau semut, pernah nggak Bapak bikin teh ngambil gula, semut banyak banget, ya nggak boleh nggak diminum? Buang semutnya, minum ininya, gitu nggak apa-apa. Kan semut binatang bukan? Kalau mati bangkai bukan? Tapi karena dia kecil dimaafkan gitu, dimaafkan. Termasuk hadis itu yang orang ragu-ragu, kata Nabi, kalau ada lalat masuk ke minuman kamu, cemplungin sekalian. Itu orang banyak yang meragukan hadis. Kita namanya gini, naat nih, keren banget nih Min. Ya di style ini ya. Jadi kita tuh meyakini dengan periwayatan. Kalau riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, maka kita yakini benar gitu. Na'tamidu ala riwayah gitu. Kita berpegang teguh pada periwayatan. Bahkan kata Nabi, ar-riwayatu nisfuddin. Periwayatan itu setengah dari agama. Kalau memang hadisnya sahih, terima nggak? Terima. Walaupun kadang-kadang orang apa iya gitu ya, gitu hadirin. Walaupun nggak mesti kita praktek kayak gini. Kalau kebetulan Bapak mau minum, ada laler nyemplung nih, cemburin sekalian. Kalau seandainya Bapak mau minum boleh nggak? Nggak diminum juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau minum, kalau mau diminum kata Nabi sekalian lelepin begini, lelepin sekalian ini. Terus ambil aja buang. Boleh nggak diminum tehnya? Begitu. Kalau hadisnya sahih kita yakini gitu, ya kan? Dan ada banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin orang ragu-ragu. Di sini kan yang termasuk nasihat buat Nabi, al-imanu bijami'i ma jaa bihi Qur'anun wa sunnah, meyakini kebenaran semua yang dibawa oleh Nabi, baik berupa Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi SAW. Contoh, ada hadis Nabi, beliau bilang begini, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Atau kata Nabi, dau mardakum bis shadaqat. Sembuhkanlah orang yang sedang sakit di antara kamu dengan cara engkau ngapain? Bersedekah. Nabi yang bilang tuh, kalau orang sakit nggak baik-baik, sedekah kata Nabi. Karena sedekah kata Nabi mengobati penyakit. Sembuhkanlah orang yang sedang sakit di antara kamu dengan cara sedekah. Orang yang percaya dengan hadis ini mengamalkan, benar hadirin. Ada cerita tuh, ada seorang anak bapaknya lagi di rumah sakit, koma hadirin, koma. Kan kalau koma belum titik ya, masih ada harapan. Kalau koma udah titik, ini masih koma nih, ingin gimana tuh, ada pantunnya, titik koma kamu cantik siapa yang punya. Iya. Bagaimana? Titik 2 koma ada cantik siapa yang punya. Iya. Ustaz Adi masih hafal aja tuh pantun. Katanya bapaknya masih koma di UGD gitu, si koma. Dia ingat hadis ini. Ingat kata Nabi, dau mardakum bis shadaqat. Sembuhkanlah orang yang lagi sakit. Dia keluar dari rumah sakit, dicari orang yang menurut dia susah, disedekahin. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya berikan kesembuhan buat orang tua saya. Sehingga cerita dia ketika ke rumah sakit ada perubahan, kebaikan ya orang tuanya gitu tuh. Kadang-kadang hadirin, orang tuh masalah keyakinan, yakin. Kan kesembuhan kadang keyakinan, sugesti hadirin. Ada orang bilang begini, saya kalau sakit tuh ke dokternya tuh. Siapa dokter sini yang dokter siapa namanya yang banyak sahabat sini? Ada dokter Rampela, dokter. Adalah dokter siapa namanya? Bukan dokter siapa ya? Terkenal ada dokter di sini. Yang orang pelak pada berobat. Pokoknya kalau berobat sama dia, saya cocok Pak Ustaz. Kan kadang berobat cocok-cocokan ya. Yang itu kalau sama dia cocok gitu, ini enggak gitu. Jadi kadang-kadang keyakinan itu setengah dari kesembuhan gitu. Ada orang kalau sakit dia cukup minum bodrek, bayar deh. Benar nggak tuh? Saya punya teman kalau sakit ajak makan yang enak, dia jarang makan enak deh. Dia kalau makan enak baik.
Aneh kayaknya kalau sakit makan ke restoran baik udah. Dia jarang makan enak Ustaz. Jadi kalau makan enak sembuh. Jadi maksud saya gini, sesuatu itu kadang juga tergantung keyakinan. Kalau dia yakin terjadi ya. Nah, banyak lagi nanti hadis-hadis Nabi yang begitu tuh, dan kita yakin kalau memang riwayatnya sahih, kita percaya dengan hadis itu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi walaupun itu sempat pro kontra ya, saya nggak tahu kebenaran hadis. Kata Nabi, kalau orang minum kencing, kalau minum susu onta gitu ya, campurin sama kencingnya gitu. Nah, itu kan ada orang umroh, hadirin, begini, yang namanya ilmu kedokteran berkembang hadirin. Yang dulu biasa kita pakai bisa jadi sekarang udah nggak pakai hadirin. Ingat gak zaman kita kecil dulu, kalau main bola kena beling, ngobatinnya kapan? Pakai keong digecek hadirin. Dulu kita yakin banget tuh ya, pokoknya kalau main bola ada luka ambil keong diapain? Digecek hadirin, keong racun tuh di pohon pisang. Cuman coba kalau sekarang hadirin, ya kan? Sekarang kagak ada. Bisa jadi waktu itu baik karena emang pengobatan satu dulu kan kita kalau orang pakai upil hadirin. Gitu nggak? Dulu lihat. Dulu. Gitu dulu. Dan dulu kadang baik tuh baik ya. Kadang pakai ludah, ya nggak tuh? Ini kan ludah basi ya. Dulu supaya ngajar. Pada zaman itu kita pakai. Cuman zaman sekarang orang nggak pakai karena ilmu kedokteran berkembang. Mungkin pada zaman Nabi ada orang tuh berobat itu, kalau berobat terus minum susu onta sama kencingin dikit. Sekarang udah nggak kepake hadirin. Zaman itu kepake, sama kayak saya bilang tadi. Dulu kita kalau sunat hadirin, pengen cepet baik, gimana caranya? Dilihatin sama anak gadis hadirin, sama anak perawan, ya nggak? Lu tahu ya nggak? Pokoknya kalau sunat dilihatin sama anak cewek. Itu coba kalau zaman sekarang mana ada hadirin. Dulu gitu kan dulu ya. Pokoknya kalau kita sunat nih ditongolin sama anak gadis, tiba itu katanya. Begini. Jadi bisa gini. Jadi zaman dulu, zaman Nabi tuh sallallahu alaihi wasallam ada obat habatus sauda, ada nggak tuh? Bekam, ada nggak hadirin? Emang pada zaman itu ya berobat ya bekam, al-hijamah, ya nggak tuh? Mungkin zaman sekarang berkembang lagi gitu. Sekarang ada operasi segala macam, yang namanya pengobatan kedokteran berkembang gitu. Mungkin yang zaman Nabi dia lakukan zaman sekarang udah berkembang lagi gitu. Jadi kadang-kadang ada hadis-hadis yang apa namanya, intinya begini, kalau memang riwayatnya benar kita percaya gitu. Meyakini kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi kama takunu bimahabbatihi wa ta'atihi. Yang dimaksud dengan nasihat buat Nabi juga diantaranya dengan cara mencintainya dan menaatinya. Cinta Nabi dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi. Orang kalau cinta ngapain? Nyebut-nyebut, ya kan? Kalau kita cinta sama Nabi ngapain? Menyebut Nabi dengan cara ngapain? Bersolawat, gitu tuh. Wa fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatullahi ta'ala. Ketika kita mencintai Nabi, itu artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang engkau mencintai Allah, caranya fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepada kamu. Cinta kepada Allah ada jalannya. Gimana jalan menuju cinta kepada Allah? Jalannya dengan cara mencintai Nabi. Mencintai Nabi berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau kita mencintai Nabi, mengikuti Nabi, taat kepada Nabi, itu sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi suruh kerjain, yang Nabi larang tinggalin, hadirin. Termasuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya kan? Jadi gini, ntar ada yang harus kita ikutin, ada yang diikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa.
tapi kalau diikutin lebih baik. Ada juga yang kalau Nabi melakukan sesuatu kita ikutin boleh. Ada yang kita ikutin sunnah Nabi, ada yang kita ikutin nggak diikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu hadirin. Seperti orang punya jenggot, tergantung niatnya. Kalau niatnya mengikuti Nabi berpahala gitu. Kenapa bang? Kok jenggotnya ini bang? Pengen kayak ini Pak Ustadz, Pepi Pak Ustadz tuh. Ada nggak tuh pelawak Pepi hadirin? Dia apain jenggotnya tuh? Dikepang. Kok jenggot? Saya biar kayak Pepi. Berarti bukan ngikutin Nabi dia. Kok abang jenggotan biar kayak Ahmad Dhani Pak Ustadz? Bapak kenapa? Saya ngikutin Nabi. Pahala ada gitu. Yang saudara kalian ngikutin Nabi dia. Ya. Jadi kalau niatnya ngikutin Nabi mendapatkan pahala. Nabi kalau makan dihabisin. Bahkan kata Aisyah, Nabi kalau makan tangannya gini nih. Ya, kalau ada yang nyangkut di tangan gitu, dibersihin di tangan Nabi. Kita kan kadang di karpet masjid gini-gini nih. Ada nggak yang begitu tuh? Makan di nampan gini karpet masjid kadang-kadang. Ya, tinggal panitia ada report. Kadang-kadang di kolong gini nih, sedang gini nih. Wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'atullah azza wa jalla. Ketika kita taat kepada Rasul artinya taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad atau Allah. Yang taat kepada Rasul artinya dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Allah ada jalannya, ada caranya. Gimana caranya taat kepada Allah? Caranya taat sama Nabi. Kita taat sama Nabi sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh kesunahan Nabi tinggal kita amalkan. Dengan kesunahan makan, ada makan cara Nabi. Duduk cara Nabi, ngapain? Tidur cara Nabi, jalan cara ada diri tuh. Gimana Nabi Muhammad pakai baju, gimana beliau banyak. Contohnya Nabi Muhammad disebutkan dalam barzanji itu Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad syadidal haya'i wat tawadu yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yaqumu fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi Muhammad tuh orangnya mandiri. Kalau sepatunya robek dia sol, kalau bajunya robek dia apain? Dijahit kita dirin. Ada bapak-bapak bajunya robek kita dirin, ya enggak? Didiemin, nggak ngikutin Nabi dia. Kalau Nabi baju robek dia apain? Dijahit. Pernah saya bilang ada orang kantong bajunya ngampleh hadirin. Tuh ngampleh hadirin nih. Ini kantong baju nih, robek hadirin. Ngampleh ya? Apa bahasa Indonesia itu? Ngampleh ya. Ya kalau sobek kan sobek, bukan ngampleh. Jahitannya copot jahitannya. Apa bahasanya tuh? Ya udah ngampleh lagi udah. Kalau kita ngikutin Nabi, kita apain tuh kantong baju? Jahit hadirin, gitu, jahit. Jadi ngikutin Nabi bukan hanya puasanya, bukan hanya zikirnya, bukan hanya ibadahnya, termasuk dalam keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Wan nushu li Rasulillahi ba'da mautihi. Kemudian nasihat kepada Rasulullah maksudnya yaqtadi minal muslimina ay yaqra'u siratahu fi buyutihim. Nasihat kepada Nabi setelah beliau meninggal, kayak sekarang ya Ustaz, kan Nabi udah meninggal. Apa kewajiban kita? Di sini dikatakan dengan cara ay yaqra'u siratahu fi buyutihim. Sering-sering kita membaca sirahnya atau sejarah kehidupan Nabi di rumah kita. Ceritain nama anak kita kelahiran Nabi umur 6 tahun, Nabi umur 8 tahun, umur 12 tahun, ya enggak tuh? Nabi Muhammad umur 25 tahun, ceritain ketika peristiwa perang Badar, ceritain ketika Nabi Muhammad ke Taif, dakwah ditolak, ya hadirin. Ceritain bagaimana Nabi Muhammad berhadapi ujian, ceritain tuh. Ya kan ceritain. Ya kan sekarang gampang hadirin, banyak kitab kita, tapi ada solihin tuh. Kan cerita Nabi semua tuh. Nabi Muhammad makan, Nabi tidur, ada nggak tuh? Nabi begini, ada tuh. Nabi pakai baju segala macam ada tuh. Dibacain. Kalau dulu zaman madrasah ada tuh kitab sirah yang kecil Nurul Ainul Yakin.
Apa Nurul Yakin ya? Nurul Yakin ya. Ada tipis tuh sejarah kehidupan Nabi SAW, Nurul Yakin tuh, ya kan? Jadi cerita mengenai kehidupan Nabi. Dulu zaman kita madrasah namanya pelajaran tarikh, ya. Nah sekarang namanya sirah hadirin. Kalau tarikh itu sejarah, kalau sirah itu tentang biografi, tentang apa namanya kehidupan pribadi Nabi. Kalau tarikh kan sejarahnya, sejarah Islam gitu. Kita mengenal nasab Nabi, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa nama anaknya, siapa istrinya. Itu namanya sirah tuh, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang kenal dengan keluarga artis hadirin. Kita nggak kenal dengan keluarga Nabi. Siapa nama anak-anaknya Nabi? Yang pertama siapa? Zainab. Nomor 2 siapa? Ruqayyah. Nomor 3 siapa? Ummu Kulsum. Paling bontot siapa? Fatimah. Apa ngadirin? Saya tanya, siapa anaknya Anang Hermansah? Paling gede siapa? Aurel. Siapa nomor 2 hadirin? Azriel. Nomor 3 siapa hadirin? Sama istri yang kedua. Apal kita hadirin? Masa anak Nabi kita nggak apal? Coba sebutin anaknya Ahmad Dhani. Al Eldul. Apal nggak hadirin? Al siapa nama aslinya? Tuh, apal hadirin ini. Gitu. Maksudnya kita harus apal juga dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama istri Anang Hermansyah yang pertama hadirin? Krisdayanti. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Khadijah. Yang kedua siapa? Nah, Anang siapa istri keduanya? Gitu maksudnya. Kita kalau kenal cinta sama Nabi, apal dia nama istri Nabi, anaknya Nabi, mamangnya siapa, pamannya, siapa encingnya, siapa uaknya, siapa kakeknya, ya kan? Boleh kita apal tuh. Keponakan Nabi siapa, Ali bin Abi Thalib, siapa abangnya Ali, Ja'far, ya kan? Begitu tuh. Jadi mengenal keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang kenal dengan semua itu namanya artis ya. Kita saya kali hadir sini. Baik. Wa ayyatakhallaqu bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan cara tadi kan membaca sejarah Nabi dan juga dengan cara berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yata'addabu bi adabihi, dan beradab dengan adab Nabi. Apa bedanya akhlak dengan adab? Mungkin orang bilang mirip-mirip ya. Mungkin gini, kalau akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Kalau adab ya mirip-mirip sih ya, akhlak dengan adab. Adab itu lebih kepada tata cara ya. Seperti kalau makan ada nggak adab-adabnya, adab makan. Ntar ada juga akhlaknya kan, gitu. Jadi ada akhlak itu kan tawad, rendah hati, ya nggak Din? Khusyuk itu akhlaknya. Kalau adab mungkin tadi adab saat makan, adab tidur, ya kan? Etika gitu, itu etiketnya. Ngikutin tuh Nabi kalau makan gimana, Nabi kalau minum gimana, Nabi kalau, dan beragam tuh Nabi ajarin. Contohnya Nabi Muhammad melarang kita kalau minum napas di tempat minum. Ini minum Nadine, kurang adab kalau itu gitu. Ada nggak tuh orang itu? Abis main bola aus banget hadirin. Minuman minum nih. Itu kayak ontak hadirin tuh, nggak boleh gitu tuh. Kata Nabi jangan minum kayak ontak lagi minum. Kalau minum minimal 3 kali ini. Minum, diam dulu, minum lagi, gitu hadirin. 3 kali minimal. 3 kali tegukan. Ada nggak orang sekali teguk hadirin tuh? Aus banget. Sebotol. Adab, jadi ada akhlak, ada adab. Mengikuti, berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab Nabi tuh, kalau Nabi lagi ngobrol sama orang, Nabi menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang lagi diajak ngomong. Kalau ngomong berdua nih, Nabi mukanya ke gitu hadirin. Zaman sekarang kagak, lagi ngobrol tak gini muka dia, nah, tuh. Gimana starter? Enggak gini Pak, saya sebenarnya gitu. Ada nggak orang ngobrol matanya ke handphone hadirin? Berarti nggak punya adab dia tuh. Kalau ngikutin Nabi, kalau ngobrol kemana muka nih? Zaman sekarang ada orang ngobrol, mau contoh dengan saya salaman, gimana kabar Ustaz?
Ustaz tadi ntar ini ya, ntar kalau saya nanya gitu. Kan kata beliau, ngapain salaman mau gua ngobrol sama orang? Ada nggak hadirin? Ada nggak zaman sekarang begitu? Ada kadang-kadang salaman sama kita ngomongnya sama orang hadirin, tuh nggak adab tuh. Kan kata saya, lah kan salaman sama saya. Kamu Ustaz tadi ngobrolnya gitu hadirin. Kadang orang nggak sadar tuh, kan maksudnya kurang adab gitu, kurang adab. Jadi berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kemarin nih karena menurut gini kan ada hadis Nabi Muhammad mengatakan al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, kebaikan itu milik punya kita orang Islam. Di mana aja kita menemukan kebaikan, ambil hadirin. Meskipun di negara orang kafir hadirin. Kalau itu baik, ambil nggak? Contohnya orang Eropa punya budaya memilah-milah sampah, ada nggak hadirin tuh? Ini sampah kertas, ini sampah plastik, ini sampah masyarakat hadirin. Kan bisa-bisa itu ya. Ini sampah sini botol, ini botol plastik, ada nggak hadirin? Itu bagus nggak tuh? Boleh nggak kita ambil? Boleh hadirin. Termasuk baru untuk ke Amerika tuh, menurut saya menemukan adab menurut saya baik. Jadi orang Amerika punya kebiasaan kalau kita buka pintu, kita pegangin pintu buat orang di belakang kita. Kan kita bertiga nih, saya buka pintu ya, nggak saya lepas, saya pegangin sampai orang di belakang saya masuk baru saya lepas gitu deh. Dulu awalnya saya kaget kan di bandara tuh, di depan saya ada cewek Amerika cakep, cewek cakep. Dia bukan pintu, dipegangin buat saya hadirin. Saya kan apa dia demen sama gue ya? Ternyata orang begitu hadirin. Jadi kalau dia masuk duluan, buka pintu, dia ngapain? Megangin, nahan pintu buat orang yang di belakangnya. Kadang sampai 5 orang, 6 orang gitu. Kecuali ada yang gantiin dia gitu. Selama nggak ada yang gantiin dia, pegangnya nggak marah, udah budaya gitu, budaya hadirin. Dan ini baik. Kalau kita kan buka pintu, lepas aja hadirin. Belakang kita, gitu kadang-kadang. Ya, kayak film Dono hadirin. Jadi pintunya kita buka, pas orang masuk kita lepas hadirin. Nah, ini enggak, dia buka, pegangin. Itu udah jadi, bahkan kalau kita nggak begitu, itu kita aneh hadirin. Kamu tuh nggak punya adab gitu. Dan orang nggak ada yang marah gitu, nggak ada yang marah. Di Mesir, budaya juga di Mesir kalau kita naik bis, metro mini kalau di sini ya, orang yang duduk seperti punya kewajiban megangin barang orang yang diri. Tadi duduk nih, saya diri, saya bawa tas nih, jangan marah Pak, pegangin Pak. Jadi kadang-kadang yang duduk tuh tas 5 nih, itu dia nggak marah, udah budaya begitu. Jadi yang diri itu naruh aja udah, jadi yang duduk gitu, kan lu duduk gitu, lu duduk ya pegangin dong tas gua gitu. Jadi yang duduk pegangin tas, kan pegangin tas gitu tuh. Yang diri saat yang diri gitu. Kalau lu nggak mau, lu diri gitu. Itu udah budaya tuh. Jadi nggak, kadang-kadang yang duduk juga nawarin, sini Pak saya pegangin. Kalau kita kan Pak pegangin, wah maling nih, curiga gitu. Itu udah budaya. Jadi kalau kita naik bis nih, metro mini gitu ya, itu yang duduk udah biasa. Saya naruh tas nih, taruh aja dia, tolong pegangin. Dia kagak marah dia. Termasuk air. Kalau di Mesir tuh, kan air ini punya Tuhan. Orang kalau bawa air hadirin, diminta nggak boleh nggak ngasih. Saya bawa air gini ya, bawa air hadirin. Minta dong, itu udah kasih hadirin. Kalau nggak mau umpetin taruh tas. Gitu. Karena di Mesir tuh banyak di pinggir jalan tempat-tempat ngisi air, tidak ada mesin air tuh. Mesin air langsung diminum. Kalau musim panas dingin tuh air tuh, ya kan. Jadi kalau air kamu habis, kita berhenti kita isiin lagi. Itu kadang-kadang banyak tuh lagi naik metro mini gitu, bilang supir berhenti dulu mau ngisi air, itu berhenti bisa tuh. Orang pada ngisi air minum tuh. Termasuk kalau kita punya air mineral, diminta nggak boleh marah dia. Kan saya air beli Pak Ustadz, kalau nggak mau masukin tas, taruh gini nih, kempit tadi lainnya nggak. Taruh tas, udah nggak ada minta. Tapi kalau dipegang diminta nggak boleh nolak. Minta air dong, udah kebiasaan itu gitu tuh. Jadi kayak udah apa ya begitu udah. Gitu. Ya jadi itu namanya karena baik, boleh juga kita contoh hadirin. Gitu. Yang duduk megangin tas gitu. Ini karena hal baik ya. Ini ya pengalaman lah, saya kemarin ke Amerika 2 kali hadirin. Jadi kita kalau foto Ustaz kasih berdua kan saya pengen foto berdua hadirin.
Saya berusaha selfie gini, ada orang Amerika lihat selalu dinawarin, kamu mau saya fotoin, gitu Din. Kita nggak sempat bilang tolong enggak. Semua orang yang lihat kita langsung, kamu mau saya fotoin. Kadang-kadang cewek cakep Din, ini apa dia demen sama gua gitu Din. Ternyata emang begitu budayanya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya susah dia nawarin, kamu mau saya fotoin, gitu nawarin. Kalau kita kan kadang minta tolong, dia enggak, tuh udah kayak apa ya, udah. Dan itu hal baik hadirin, itu hal baik. Di mana aja ada kebaikan, ambil nggak? Ambil hadirin. Sama orang Barat juga, kalau ke Indonesia dia banyak menemukan hal yang baik hadirin. Kan orang kita tuh ramah, orang Indonesia hadirin. Hai Mister, ya hadirin. Kita tuh orang Indonesia tak kena ramah hadirin. Makanya orang-orang boleh itu seneng. Orang kita kan kalau ketemu, kan sini saya bilang, orang Indonesia ketemu sekali kenalan hadirin, ketemu kedua minjem duit. Itu orang kita gitu tuh. Ya. Orang kita gampang akrab hadirin, ya nggak? Hah? Coba dah, ketemu sekali ngapain? Kenalan. Besok ketemu lagi, ada duit bang gope. Gitu. Gampang akrab orang kita. Kan banyak orang di Kemau, orang bule ini dia seneng di Indonesia, karena orang Indonesia tuh ramah gitu kan. Tentu semua negara ada kelebihan, ada kekurangan. Yang baiknya ambil hadirin, yang jeleknya jangan. Kita kadang terbalik, yang kita tiru yang jeleknya hadirin. Itu apa tuh? Homoseksual. Itu yang kita contoh. Apa namanya? Penampilan rambut pang ini anti ini. Sini nih. Yang jelek-jelek jangan dicontoh gitu. Yang baik boleh nggak dicontoh? Baik kita kembali ke kitabnya. Jadi taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Taat, cinta sama Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adab Nabi. Wa yaltazimu sunnatahu bil qauli wal amal. Iltizam, memegang teguh sunnah Nabi, baik sunnah yang ucapan maupun amalan. Jadi memegang teguh sunnah Nabi bil qauli wal amal, mengamalkannya dan mengucapkannya. Jadi sunnah Nabi kita jaga hadirin. Ada bab namanya Ihya'us Sunnah. Ihya menghidupkan. Sunnah Nabi. Ihya'us, contoh gini. Nabi nyuruh kita kalau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Ada nggak tuh? Nah sekarang kita bikin tuh di grup-grup ya. Jangan lupa hari ini hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Ada nggak hadirin? Contohnya ini bulan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah nih, Zulqa'dah. Ada yang ini bulan Zulqa'dah, dikit lagi bulan Zulhijjah. Apa sunnah Nabi di bulan ini? Memperbanyak amal ibadah. Atau sekarang orang udah mulai nge-share nih, sunnahnya puasa Ayyamul Bid hadirin. Tanggal 13, 14, 15. Sekarang tanggal berapa Zulqa'dah nih? Hah? Hari ini? Berarti besok Zulqa'dah tanggal 13 nih. Nah, berarti besok ada orang, makanya tadi saya dapat ada yang nge-share tuh, nge-share puasa Ayyamul Bid gitu. Ya kan, puasa Ayyamul Bid hadirin. Ya enggak? Puasa Ayyamul Bid udah ada yang nge-share tuh, jangan lupa puasa Ayyamul Bid 13, 14. Berarti besok tanggal 13 nih. 13 Zulqa'dah hadirin. Gitu tuh hadirin. Ya enggak? Jadi menghidupkan sunnah Nabi. Dulu orang jarang akikah hadirin. Kan baru sekarang aja orang pada akikah nih. Ya enggak? Dulu ya ada 1-2 lah hadirin, jarang-jarang orang akikah ya. Paling anak lahir dia bikin acara 7 bulanin. Dulu ada acara budaya nginjak telur hadirin, nginjak tanah ya. Begitu anak mulai jalan, ya enggak? Kan nginjak tanah ya. Kan telur injak hadirin. Kan sayang hadirin. Meni ceplok ya enggak? Gitu tuh. Nah, sekarang dihidupkan sunnahnya. Apa sunnahnya hadirin? Akikah, ya kan? Sekarang banyak gak orang bikin acara akikahan hadirin? Banyak, dulu jarang dulu, ya kan? Jarang-jarang. Maka sekarang bisnis akikah berkembang tuh. Karena orang banyak yang ngerti agama. Sekarang begitu anak lahir hari ke-7 akikah. Orang dulu punya duit, cuman belum ngerti hadirin. Sekarang banyak pengajian namanya Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW yang orang udah mulai lupain gitu. Seperti gini, ada sutroh ya. Jadi kata Nabi, kalau kalian sholatlah di depan sutroh pembatas hadirin. Ada yang mengatakan ujung sejadah kita nih sutroh juga gitu. Nah orang sekarang kadang naruh handphone di mana tuh?
supaya orang nggak lewat. Ada yang naruh kunci motor, ada hadirin tuh. Ada yang naruh kacamata, ada nggak tuh hadirin? Gitu. Nah sekarang orang suka bikin kayak papan ya, kecil ya. Nah namanya kayak itu tuh, sutroh hadirin tuh. Dulu ada nggak gitu? Kagak ada hadirin. Sekarang banyak mesin bikin gitu, atau namanya sutroh, pembatas hadirin. Kalau kita sholat kata Nabi, sholatlah menghadap sutroh. Ini kita bikin sutroh supaya orang lewat jangan di sini. Di mana lewatnya? Di sini hadirin gitu. Kenapa orang bikin itu? Itu namanya program Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Contohnya ada puasa Senin Kemis, ada itu. Di Lil Abidin Senin sore, Kamis sore nyiapin takjil, ada nggak tuh? Buat apaan nih Ustadz? Ini nyiapin takjil buat yang Senin Kemis puasa. Namanya Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Boleh tuh kalau kita bikin list tadi rindu ya, ada sunnah-sunnah Nabi yang orang kelupaan. Nah namanya ya program Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya itu ada yang sutroh tuh kan, sunnah Nabi SAW. Atau pernah Sayyidina Umar pengen umroh, mau umroh ya, kata Nabi, ya Umar jangan lupa doain kami, ya kan? Berarti kan Umar pengen umroh izin sama Nabi, dan Nabi minta apaan? Minta doa. Nah banyak juga orang-orang kita kalau mau haji mau umroh itu yang mau nitip doa nyediain buku hadirin, yang nitip doa tulis kita saya doain di sono gitu tuh. Dan sunnah-sunnah yang lain gitu. Jadi menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa habaib ya, beberapa habaib. Kalau mana sorban saya? Sudah lupa kayak kakek. Nabi kalau duduk hadirin Wasallam, Nabi suka bikin ikatan gini nih. Nabi kalau duduk, Nabi gini hadirin. Ya gini ya, diikat Nabi gini nih, ya kan? Sekarang Bapak kalau ke Al Munawar tuh di Pancoran, banyak yang jual hadirin, ya kan? Buat gini nih gitu. Karena ada riwayat Nabi kalau duduk di ini diikat pakai ini hadirin. Ini nggak jatuh hadirin. Kecuali kalau tidur kemari. Jatuh juga ya. Kan jadi Nabi tuh maka sekarang banyak tuh para habaib, ya nggak? Diselempangin ya, gitu tuh. Diselempang gitu. Ini nyambung hadirin. Buat apaan tuh Habib nyambung? Buat duduk gitu hadirin. Gitu. Kalau kita kan gitu buat inian, buat perang gitu. Dulu nggak ada, sekarang banyak orang pakai hadirin. Karena Nabi katanya kalau duduk begitu ya, diikat gitu tuh. Sekarang orang ada yang jual hadirin tuh, ada yang jual. Saya nggak tahu namanya apa tuh. Nah itu juga mungkin program Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kata Nabi kalau buka puasa berbukalah dengan kurma. Ini enggak? Maka orang sekarang banyak begitu maghrib Ramadan nyediain kurma. Apa nih? Ihya Sunnah, gitu, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid-masjid jarang bikin acara iktikaf, ya enggak? Sekarang Ramadan ada nggak iktikaf? Itu juga termasuk Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Dulu kan kita Ramadan ya paling tarawih hadirin. Cuman makin kemari orang belajar, baca buku, baca hadis. Oh Nabi Muhammad 10 hari yang terakhir ngapain? Iktikaf. Maka banyak masjid bikin acara iktikaf. Apa namanya nih? Program Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi tahnik hadirin itu sunnah Nabi tuh. Bayi lahir boleh hari pertama atau hari ke-7 ambil korma dikit diisepin hadirin tuh. Namanya tahnik. Sunnah bukan? Dulu orang nggak ngamalin, sekarang banyak orang ngamalin. Kayak Salman kalau ada orang nikahan sama kayak Salman, pengantin laki suruh megang pala pengantin perempuan. Aja doa. Dulu orang nggak ngamalin. Dan sekarang orang tahu hadirin tuh. Di pala laki nih, kita nih orang laki pegang pala istri kita doain. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ustadz, saya dulu nggak ngamalin. Apa kawin lagi? Nggak usah. Yang ada aja di malam ini doain. Ya, yang ada aja udah. Ya, jangan nyari alasan.
Nah maka boleh juga kalau di Abidin, mungkin banyaklah kegiatan, niatnya program ini program Ihya Usunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Oh dulu Nabi begini, dulu Nabi bilang kalau sholat menghadap sutroh, kita bikin sutroh hadirin, ya nggak? Nabi gitu hadirin. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, ya kan? Yang dulu pernah ada karena mungkin orang lupa, orang nggak tahu, ya nggak? Sekarang orang amalin, orang mengamalkan. Termasuk itu tuh infused water hadirin. Nabi tuh bikin nabis ya. Nabi tuh air putih nih dimasukin apaan? Kurma, ya kan? Kurma dimasukkan ke air putih hadirin. Ntar besoknya Nabi baru minum. Nah, rendeman kurma ya. Sekarang ada nggak orang bikin tuh? Banyak kan itu, ya kan? Bahkan sekarang orang pakai timun, kulit pisang, kulit jeruk gitu. Apa ini dimasukin orang sekarang? Baik, kita kembali. Bil qauli wal amal wa yastafidu min hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi ad-durusa wal ibar wal izat, dan mengambil faedah, mengambil manfaat daripada kehidupan Nabi, daripada keseharian Nabi. Apa yang diambil? Al-durusa, pelajaran-pelajaran, wal ibara, ibrah-ibrah, wal izat, dan hikmah dan pelajaran gitu maksudnya. Dari kehidupan Nabi kita ambil pelajarannya, keseharian Nabi kita ambil pelajaran. Contoh, Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah, ditanya Aisyah, bima bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Wahai Aisyah, Nabi Muhammad kalau sampai rumah Nabi ngapain? Qalat, kata Aisyah, Nabi kalau sampai rumah bada'a bisiwak. Nabi sampai rumah langsung bersihin mulutnya, bersiwak. Mungkin zaman sekarang ya namanya dari mana-mana dari cuci muka kotor begitu tuh. Jadi mungkin dia ketemu keluarganya dalam keadaan bersih gitu hadirin, ya kan? Jadi keseharian Nabi, ya kan? Nabi begini, Nabi begitu, kita ikutin tuh sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyashamu fi nashris sunnah bainan nas. Ini dia nih. Dan bermusahama, berkontribusi di dalam menyebarkan sunnah Nabi bainan nas, di antara manusia. Contohnya nih hadirin, jangan marah ya. Nabi Muhammad ngajarin kita sunnahnya kalau pakai baju jangan sempit-sempit hadirin. Pakai celana jangan kebangetan ketat hadirin. Kan Nabi itu sunnahnya bajunya tuh nggak ngebentuk badan gitu. Boleh nggak pakai celana panjang? Boleh, jangan kebangetan ketat hadirin. Apalagi orang perempuan, orang laki aja juga jelek hadirin, ya nggak gitu. Kan zaman sekarang kadang pakai celana pas banget hadirin. Orang laki juga begitu ya. Ya kan? Nah kalau pakai celana jangan terlalu ketat, longgar hadirin gitu tuh, supaya nggak terlalu apa namanya gitu. Terutama istri kita bilangin. Kan orang perempuan zaman sekarang ketat-ketat banget baju hadirin, celananya tuh. Kau usah tahu, saya katanya dari saya nggak pernah lihat sih. Ada yang bilang doang. Sajar kasih bilang sama saya, katanya sekarang Ustaz, orang perempuan sekarang bajunya ketat-ketat banget. Bener Ustaz dia. Mungkin dia sering lihat kali, saya nggak pernah. Katanya doang laporan. Jadi menyebarkan sunnah Nabi. Kita tahu nih sunnahnya, kayak tadi saya bilang besok Ayamul Bid puasa kita sebarin hadirin. Sekarang di WA grup ya. Apa nih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Idul Adha, apa sunnah Nabi? Sebelum sholat ngapain? Jangan makan dulu. Ntar kita tulis tuh di grup WA kan. Ingat besok hari raya Idul Adha. Disunahkan agar kita tidak makan dulu sebelum sholat Id. Makannya pulang sholat. Hadirin, share dah hadirin. Gitu tuh. Siapa tahu ada yang nggak tahu hadirin, ya nggak? Kalaupun orang tahu ngingetin, ya nggak? Jangan lupa besok Idul Adha, ya kan? Mandi, adab-adabnya mandi sebelum sholat Id, pakai minyak wangi, gitu hadirin, diingatkan. Siapa tahu ada yang belum tahu atau udah tahu tapi lupa diingetin, gitu hadirin, ya kan? Tata cara motong hewan kurban, ada nggak tuh? Nomor 1, beli hewan kurban. beli dulu ya nggak? Kalau nggak beli gimana? Ya kan? Dia kan nomor 1 potong lah, nggak ada beli dulu. 1 beli dulu gitu.
Jadi sunnah Nabi yang kita tahu kita apain? Sebarin hadirin gitu. Kita tadi Nabi kalau minum 3 kali tegukan, tidak sekali nafas ya. Contohnya Nabi Muhammad SAW ada tuh riwayat minuman yang Nabi suka adalah al-hulwul barid. Nabi paling senang minuman yang manis dan dingin. Kayak Nabi suka apa namanya madu gitu kan. Kayak tadi Nabi kurma dipakein air. Bagus tuh. Kalau kita kadang kan malas makan kurma hadirin. Cara ngapain? Kurma direndam di air panas atau air biasa gitu, diaduk aja tuh. Ya kan? Kita minum air kurma tuh hadirin. Air kurma. Bahkan sekarang ada orang bikin susu kurma, ada nggak tuh? Ya kan, kurma sama susu di blender hadirin. Di blender ya kan, minum dah hadirin. Ya kan, pakai madu, ya enggak? Gitu. Sari kurma. Wa ayyan fau anha tuhamul a'da'i wal mugharridin, dan berusaha untuk membela ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang yang tidak senang kepada Islam, dan wada'awa al-mubtilina wa bida'il mughalin, dan klaim-klaim yang buruk yang dituduhkan kepada orang terhadap Nabi. Seperti hari ini hadirin, sekarang lagi ramai di dunia India gini hadirin, penduduk India 1,4 miliar orang. India nih negara paling besar di dunia apa penduduknya? Cina. Nomor 2 apa tuh? India. Nomor 3 ada yang mengatakan Amerika Serikat. Nomor 4 Indonesia. Nomor 4. Nomor 5 Rusia. Dulu Rusia nomor 4 karena dia pecah kan. Sekarang Indonesia naik. Saya ulangi, negara paling banyak penduduknya apa yang pertama? Cina hadirin tuh. Orang Cina di mana-mana hadirin tuh paling banyak dia. Ya kan? Nomor 2 India. Orang India jumlahnya 1,4 miliar. Berapakah jumlah orang Islam di India? 200 juta hadirin. Lebih banyak dibandingin Indonesia. Indonesia berapa jumlah penduduknya hadirin? 270 juta. Saya kemarin dengar ada di Tebet ada ketua Masjid Ittihad tuh, dia jenderal bintang 2, dia bilang, Sasaroni, sekarang orang Islam di Indonesia tinggal 70%. Dulu kan kita menyangka Islam di Indonesia 90%. Sekarang orang Islam di Indonesia tinggal 70% hadirin. Mungkin besok makin berkurang, orang Islam tinggal 65%. Jangan kita merasa gede terus hadirin orang Islam. Ya kan, orang Islam jumlahnya makin dikit, 70% hadirin. Artinya kalau nurun 10% lagi udah 60-40 hadirin. Hampir sama nih Islam dengan non muslim. Di India orang Islam 200 juta. Artinya apa? Orang Islam di India adalah orang Islam paling banyak sedunia hadirin. Tapi hari ini di India orang Islam diapain hadirin? Oh, ditindas, ada ditangkap segala. Padahal 200 juta hadirin. Tapi dibandingin 1,4 miliar sedikit orang Islam hadirin. Tapi kalau dibandingin Indonesia aja orang Islam, bayangkan India, bayangkan kita. Bayangkan India hadirin. Orang India banyak orang Islam, cuman tadi tuh mayoritasnya dia Hindu, ya nggak tuh. Nah hari ini lagi ramai nih negara-negara Arab memboikot produk-produk India, Saudi, Kuwait, hampir semua negara teluk gara-gara pemimpin-pemimpin di India sangat anti kepada Islam. Bahkan terakhir mereka menghina Nabi Muhammad, ya kan? Bahkan ada masjid. Jadi kenapa sih India gitu? Kenapa anti sama Islam hadirin? Bahkan kata pemimpin di India kayak semacam inilah Perdana Menteri mengatakan kalau orang Islam lebih dari 30% berbahaya. Maka orang Islam jumlahnya dikurangin. Kenapa hadirin? Kenapa ya? Ya kan? Kenapa orang India segitu benci tuh orang Hindu sama orang Islam hadirin? Ya enggak, kan enggak salah gitu orang Islam. Cuma gara-gara dia Muslim hadirin. Kita kalau lihat di medsos hadirin, ada nggak tuh orang Islam disabetin, ditangkap hadirin, dipukulin gitu hadirin. Bahkan menghina Nabi SAW. Nah hari ini negara Saudi, Kuwait, hampir semua negara memboikot produk India, dikeluarin dari apa namanya, dari ada beritanya kan, supermarket di negara Arab karena dianggap dan disuruh minta maaf. Tapi nggak mau hadirin. Nah, sekarang lagi ramai nih pemboikotan barang-barang produk-produk India. Karena kenapa sih mau orang Islam hadirin? Termasuk di India ada bangunan peninggalan orang Islam, Taj Mahal.
Taj Mahal itu peninggalan orang Islam hadirin. Jadi dulu ada raja namanya bukan Syahrukan ya. Namanya Syah siapa namanya? Dia punya istri, hadirin, sangat cinta sama istrinya tuh. Saking cintanya sama istrinya dibangunin Taj Mahal hadirin. Ya kan? Ntar minggu depan saya ceritain Taj Mahal. Itu peninggalan Islam tuh. Tapi diklaim oleh orang Hindu itu peninggalan Hindu. Katanya aslinya bangunan Hindu, banyak patung dewa-dewa. Bukan hadirin, itu Taj Mahal kan yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia ya. Itu peninggalan orang Islam tuh. Hadirin. Cuman karena yang berkuasa orang Hindu, diklaim itu peninggalan Hindu gitu. Nah sampai sekarang tuh masih punya Islam gitu ya. Begini maksud saya, kalau ada orang yang menghina Nabi, menghina gitu ya, kita wajib membela hadirin, cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang anarkis hadirin gitu tuh, ya kan. Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, oh baik, kita cinta sama Nabi, bela nggak hadirin? Bela tuh, termasuk negara-negara Arab. Di negara kita belum ini nih, baru mengecam-ngecam doangan. Ya kan? Mungkin karena kita banyak yang senang film India ya, di Bollywood ya, gitu. Nah, maksud saya intinya begini, kita tidak boleh saling menghina agama. Ntar kita bahas mungkin nggak boleh kita menghina agama orang. Agama orang juga nggak boleh menghina Islam hadirin. Kita tidak boleh menghina yang disembah oleh orang lain hadirin. Ya nggak boleh kita angkat-angkat, ya Tuhannya sapi, nggak boleh hadirin. Terserah dia tuh, urusan dia gitu. Antar kapan kita bahas. Intinya yang terakhir ini, cinta kepada Nabi dibuktikan dengan cara membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung insyaallah 2 minggu yang akan datang. Sehat panjang umur. Dipersilakan baca doa. Alhamdulil ghafuri lil abdi dhil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al alil kirami wa sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.